insan. Shalom, selamat malam, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya bersyukur, terima kasih saya bisa dapat ambil bagian dalam event ini, Paskah. Saya juga saya di dalam bagian juga, saya untuk GGA selama cukup lama, 6-7 tahun. Perkenalkan nama saya Insan Sanger. Umur saya 65 tahun ini. Saya punya anak 2 putra dan punya cucu 1. Dan saya juga udah ikut komsel dalam bagian saya di GGA. Komsel saya dengan Ibu Indriani. Dan ya cukup lama, waktu itu saya tinggal di Jakarta Selatan ya, dekat-dekat sini. Setelah berapa tahun, saya sama keluarga saya, anak-anak saya harus pindah ke Jakarta Barat. Tetapi sebelum saya pindah ke Jakarta Barat, saya punya kesehatan drop terus. Dan saya diamin aja. Saya pikir ya mau kurus, itu saya nggak tahu penyakit itu bikin kurus. Lama-lama nggak suka, masih pikir saya wah enak nih saya kurus nih, nggak perlu diet kan. Tapi lama-lama anak saya bilang, "Mam, you look weird, kelihatan aneh loh. You have to go to doctor." Saya nggak mau, saya bilang udah nggak apa-apa nanti aja deh. Terus mereka diam-diam tuh kontak tantenya, kakak saya. Ini mami begini. Dia diam aja tuh, disuruh ke dokter nggak mau. Kakak saya kontak saya. Kamu jangan main-main loh, kamu mesti cek. Ada apa? Badan tambah kurus, tinggal hampir 45 kilo. Badan saya. Udah tulang-tulang tuh kayak kelihatan. Dan mulai shivering, gemeteran, keringetan, gak ada apa-apa, keringetan, duduk juga keringetan. Dan jantung mulai berdebar-debar. Terus kakak saya, "Come on, saya bawa kamu ke dokter." Udah, kita pergi ke dokter, diperiksa. Dokter bilang, "Kamu cek darah. Nanti setelah cek darah berapa jam, kamu kembali kemari, kamu bawa hasilnya." Kita balik, ternyata benar. Kamu kena tiroid. Dan tiroid kamu itu ganas, aktif. Mau nggak ditembak aja? Di-shoot gitu ya. Di-shoot tuh diapain? Gimana ditembak? Oh bukan, kamu dibawa ke rumah sakit lain khusus yang punya alat untuk ini. Jadi dia nembaknya itu pakai cairan. Di rumah sakit Pertamina ya. Pertamina tuh. Terus saya pikir saya nggak mau deh. Saya nggak berani tuh tembak apa gini, saya nggak berani. Ya udah kamu minum obat. Udah, saya minum obat. Terus saya minum obat itu terus sebulan, 2 bulan, ini setahun, 2 tahun. Terus saya bilang, ini sampai kapan saya minum obat ini terus? Ya. Udah. Waktu saya pindah, saya udah begitu. Udah ke dokter, sudah minum obat, sudah ketergantungan dengan obat. Terus kita pindah ke Jakarta Barat. Ya udah di sana kira-kira hampir 3 tahun di Jakarta Barat. Dan waktu saya di Jakarta Barat itu kan ada COVID ya. Ada corona. Ya corona yang heboh itu kan. Udah mati di sini sana mati. Terus saya juga dibilang wah mesti divaksin atau saya diamin dulu deh. Saya nggak mau pikirin. Karena saya kecewa. Saya kecewa. Saya bilang Tuhan, masalah saya itu belum beres, belum kelar-kelar. Saya dapat divonis penyakit ini.
Dan saya harus minum obat terus. Saya rasa udah 3 tahun, udah terus-terusan. Saya nggak tahu ada obat lain lagi datang. Darah tinggi, saya minum juga ketergantungan dengan obat itu, amlodipin terus. Kolesterol, terus asam lambung. Jadi saya tuh down, saya stres. Bahkan saya itu sering putus asa. Saya tuh bawaannya bunuh diri. Pokoknya kalau saya udah pikir, I want to kill myself. Sampai lihat di YouTube. Ada gak cara apa ya yang bisa matiin tuh ya pakai obat. Ya gak cara-cara gimana, tapi pakai obatnya saya cariin tuh di YouTube. Obat apa ya bisa bikin saya diem-diem tau-tau berhenti aja gitu mati. Tapi saya ingat Tuhan, jangan give up. Anak-anak saya bilang, gimana sih Mami? Mami kan ke gereja, Mami tahu firman Tuhan. Mami kan tahu kalau kita bunuh diri itu kemana, kita tuh kemana. Sudah berjalan waktu, saya ngikutin proses itu dengan obat-obatan itu. Sampai akhirnya kita pindah lagi ke Jakarta Selatan. Pindah lagi ke Jakarta Selatan, itu ekonomi juga karena corona belum pulih. Anak-anak saya juga pekerjaannya juga melorot semua. Kita pindah, kita karena ya harus mulai punya usaha sendiri. Jadi gak kerja sama orang, kita coba bikin usaha sendiri. Di situ waktu saya pindah di Jakarta Selatan, saya ada waktu dan saya kangen. I miss. Saya kangen. Gak bisa ibadah kan. Corona kan semuanya online. Saya kangen dengar firman Ibu Indri. Bahkan saya mau kontak Ibu Indrani aja saya tuh minder. Saya malu. Ya dengan saya punya penyakit itu semua yang bikin saya tuh hancur ya. Saya ketemu Ibu Indri di Bible study di online. Pada saat itu saya lihat kebetulan Ibu Indri punya pelajaran di Bible study-nya tentang solitude and silence. Be still, in stillness. Dan Ibu Indri banyak bicara tentang Peter Sasero juga. Bagaimana dia berantakan. Sebagai gembala gereja ya semua berantakan, rumah tangganya berantakan, hubungan sama istrinya berantakan, anak-anak semua. Bagaimana Tuhan pulihkan dia harus bagaimana. Untuk dia berdiam diri cukup lama ya. Dan saya ikuti. Saya prioritaskan untuk bisa bersama dengan Tuhan. Enggak ada jalan lain. Saya bukan umur berapa, saya kan udah umur 60. Saya banyak pengalaman kan, pengalaman hidup saya. Saya udah mencoba cari semua, saya udah tahu semua. Enggak ada yang seperti ini. Enggak ada yang seperti solitude and silence. Enggak ada jalan lain, saya bilang sama anak saya harus datang kepada Tuhan. Bawa semua kita punya beban. Seperti Matius 11 ayat 28 katakan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. I give you rest. I give you rest dan kelegaan buat batin, buat jiwa kita yang paling dalam. Tuhan, waktu saya solitude and silence, saya mengurangi semua, saya cut semua. Pertemuan, pergaulan, undangan semua saya cut. Saya sampai dimusuhin, dikatain, apaan sih itu begini ini orang gini kok nggak mau ketemu kalau saudaranya mati ada apa-apa kok nggak mau dihubungin WA apa semua saya nggak bales. Nggak bales. Saya mau fokus sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya bukan benci sama saudara saya, bukan saya nggak mau bergaul sama mereka, tapi saya lagi melakukan sesuatu. Kan Tuhan tahu. Kalau saya benci, saya menjauhi, nggak mau ini, beda kan. Tapi saya punya purpose. Saya lagi punya planning. Karena Tuhan, saya ketemu solitude and silence itu. Ya, dan ada buku juga. Ini buku. Saya itu nggak pernah ibadah datang ke sini. To be honest ya, saya jujur.
Saya datang diam-diam hanya untuk beli ini. Untuk beli buku ini. Saya diam-diam. Karena saya lihat di Bible Study Bu Indrani. Ini buku ada 8 hal. Kalau jiwa kita, batin jiwa kita nggak sehat, tidak sehat. Pasti rohani kita juga nggak sehat. Jadi kita butuh buku ini. EHS buku. Emotionally Healthy Spirituality. Dan ini buku, satu lagi Day by Day. Ini akan mengarahkan kita bagaimana kita punya habit, kebiasaan setiap hari-hari kita untuk bisa bersama dengan Tuhan. Ya, saya anjurkan semuanya untuk punya buku ini sama punya buku yang biru EHS. Kalau saya nggak kenal EHS, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini gimana? Kalau saya ada apa-apa tuh gimana Tuhan? Kan kita nggak pernah tahu kalau Tuhan mau panggil kita kan. Anything can happen. Umur saya udah bukan sedikit kan, terus penyakitnya banyak. Saya bilang Tuhan, waktu saya solitude and silence, itu kan cuma 2 menit. 1 hari 3 kali. Saya percaya waktu saya bersama dengan Tuhan, di saat 1 hari itu, setiap hari. Saya percaya Tuhan Yesus ada di sini sama saya. Tuhan ini aku datang. Saya datang kepadamu Tuhan. Aku ada di sini. Kasih waktu untuk Tuhan bekerja. Lalu masa Tuhan buat beresin saya, nyembuhin saya, operasi saya, dan do your surgery dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Itu yang kita perlukan. Mau kita siapa, mau pelayanan, mau apa semua. Tapi kalau kita gak pernah berdiam diri, gak ada waktu untuk bisa bersama dengan Tuhan, pasti yang semuanya tuh sebenarnya rusak. Kita pikir, oh gue hebat, gue ini, gue punya status, gue punya apa? Status lah pokoknya apa, gue punya posisi. Itu kan semua hanya di luar semua, tapi dalamnya kita hancur berantakan. Gimana caranya untuk kita kembali lagi? Seperti Ibu Indri bilang, kita udah melipir, kita udah menyimpang jauh, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Cara-cara satu-satunya itu ya itu. Saya ngalamin. Tuhan akan bawa kita pelan-pelan kembali ke jalannya Dia. Hanya itu jalannya, nggak ada yang lain. Saudara-saudara, nggak ada yang lain. Kita mau cari apa, mau kemana, mau dokter, duit, semuanya. Hanya itu. Tuhan Yesus, saya nggak sadar tanpa saya sadari selama saya do solitude and silence. Saya ambil waktu terus, praktek terus, saya fokus untuk berdiam diri. Satu persatu tanpa saya sadari, Tuhan sembuhin saya punya penyakit satu persatu. Yang paling parah, tiroidnya. Ya, puji Tuhan, praise the Lord. Tiroid itu yang paling bikin saya mau mati. Mau bunuh diri terus. Putus asanya itu hampir setiap minggu kali. Bukan uang ya. Kalau kita udah kena begitu tuh mau apa? Gak bisa. Jadi saya, Tuhan sembuhin terus. Yang paling parah. Terus selanjutnya. I cannot believe it. Sampai tadi pun saya masih bilang, hey, dengerin, lihat saya tuh udah gak minum obat. Perhatiin gak kamu keluarga, anak-anak semua. Saya tuh udah gak minum obat. Gak pernah suruh kamu beli obat atau gimana. Saya udah sembuh. Jesus is my doctor. Bukan saya gak mau cek ya. Bukan saya gak mau cek. Cek aja. Cek dulu, cek. Siapa yang bilang? No. Saya percaya Tuhan Yesus sudah nyembuhin saya. Saya udah jalan sampai hari ini, udah mau 6 bulan ini saya. 6 months. Saya gak minum. Emang gampang? Hah? Mau berhenti obat semua itu emang gampang? Itu kan saya minum aja kayaknya udah aneh. Apalagi saya gak minum. Tapi Tuhan bikin saya semua, saya gak minum lagi. Saya sampai tadi bilang, lihat gak tuh saya mandi, ini berdoa, solitude and silence, pergi. Gak pernah tuh minum obat dulu, ambil ini, satu lagi, gak pernah. Sampai hari ini.
Kalau Tuhan Yesus sudah sembuhin, saya tuh berasa, dari mana anak saya tahu, dari mana mami tahu itu Tuhan gini-gini? Dari Roh Kudus. Gimana caranya? Kalau kita sering bergaul sama Tuhan, sering bersama, intim dengan Tuhan, dia akan ngomong sama kita. Saya berasa, kamu gak usah minum lagi. Ya dong, itu siapa yang ngomong, masa setan? Ya pasti itu Tuhan yang ngomong, Roh Kudus. Makanya saya diam ini, saya udah tes. Gak usah tes ke dokter, gak usah tes. Kalau saya ke dokter tuh saya udah capek ya ngeliat dokter, obat-obat mulu tuh sudah. Makanya saya lihat, Jesus is my doctor. Dia sudah mengoperasi saya. He do his surgery waktu saya solitude and silence. Ya, jadi ingat saudara-saudara, saya mau kasih ingat. Waktu saya solitude and silence, saya punya penyakit, saya tuh juga belum vaksin loh. Belum disuntik. Itu semua bilang kamu bisa mati. Itu baru satu hal. Kamu mesti vaksin, booster semua. Itu orang yang 60 ini tuh gampang mati loh. Gampang, apalagi udah ada penyakitnya kan. Apa sih, komorbid apa segala macam. Pokoknya whatever. Cepet nanti. Bawa virus, ada virus dikit lagi banyak nih. Mungkin keikut gimana, ntar mati. Vaksin katanya, disuntik. Saya apa ngomongin sampai saya berantem. Can you stop telling me untuk vaksin gini-gini? Kalau saya bilang ini saya gak mau. Saya gak vaksin. Itu semua waktu saya gak vaksin, semua obat. Tuhan Yesus sembuhin saya. Kan saya lagi corona, lagi kena gak vaksin. Itu amazing, luar biasa. Saya bilang ini terobosan buat saya. Kalau mau dibilang miracle, yes, miracle. Kakak saya aja sampai hari ini aja masih begitu. Matanya tuh keluar kakak saya kena steroid. Karena di daging di dalam neken gini nih. Matanya jadi kayak mau keluar gitu. Itu loh. Jadi bisa mematikan juga itu penyakit. Jadi saya punya belum vaksin, gak booster, ada steroid, ada gini. Satu persatu tanpa saya sadari Tuhan Yesus. Saya bilang Tuhan, saya datang nih, saya hadir. I'm here Lord. Tolong bantuin saya. Kalau saya ada apa-apa, saya belum beres sama Tuhan. Saya mau mengampuni. Suami saya ampuni dia. Saya ampuni semua apa. Dan saya minta ampun. Kalau saya ada salah, semua saya sebutin, gak ada sisa. Jangan ada yang disisain. Ngomong semua sama Tuhan. Biar beres semua. Saya mau beres Tuhan. Masa saya mesti panggil apa atau gimana nih, saya mau ini nih. Tolong temenin nih, mau keluarin saya bilang enggak. Saya langsung ngomong, mumpung saya percaya Tuhan Yesus hadir. Waktu saya solitude, saya tambahin, kan cuma 2 menit. Tapi ada waktunya saya gak tahu bagaimana. Dari duduk sampai ke bawah. Dari duduk, tarik nafas, take a deep breath, terus ini merem gini, lama-lama di bawah aja udah. Di bawah tuh luar biasa saya ngalamin. Tadi malam aja tuh saya gak bisa tidur sampai pagi. Saya bilang Tuhan saya udah ngantuk nih mau tidur. Besok kan saya mau isi kesaksian. Gak tahu ngomong apa di sini banyak. Yang saya udah pertama kali latihan sini diulang-ulang lagi terus kayak ada yang ngajarin ngomongin ini udah berapa jam 4 pagi nih Tuhan. Saya selalu bilang, kalau kita bergaul terus sama Tuhan, intim dengan Tuhan, dia pasti ngomong sama kita. And we can hear his voice. Kita bisa dengar suara Tuhan lewat sini, upper belly. Saya tuh, Ibu Indri undang saya waktu anniversary 20 di Bible study. Ibu Insan, saya undang. Datang ya, kita celebrate anniversary-nya GGA. Itu saya kayak, it's an honor for me. Ibu Indri is an honor. Saya kaget, kan banyak orang udah di dalam situ, udah masuk. Tapi saya bilang, saya harus pergi. Ini ada apa nih, saya harus pergi. Terus saya langsung kontak Ibu. Ibu Indrani, saya besok mau pergi ke itu. Ibu Indrani datang gak? Oh pasti datang, tapi agak telat. Gak apa-apa, pasti kita ketemu. Itu di situ saya mau sampai ini nih. Yang saya gak tahu kalau saya bisa berdiri sini. I'm here, standing, kasih kesaksian. Bagaimana Tuhan luar biasa melakukan hidup kebaikan, semua kemurahan, anugerahnya buat saya. Ya, jadi kalau Tuhan bisa melakukan itu kepada saya, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan Yesus dari dulu setia dan adil sampai sekarang dan selama-lamanya. Kalau Tuhan bisa melakukan itu kepada saya percaya semua di sini bisa terima kesembuhan seperti saya. Saya ajak saudara-saudara semua yang ada di tempat ini malam hari ini hari Paskah. Saya ajak, mari kita prioritaskan nomor 1 untuk bisa bersama dengan Tuhan Yesus.
Saya udah menang. Saya udah merdeka dari penyakit saya. Tuhan lepaskan saya semua dari ikatan obat, ketergantungan dengan obat. Dan belenggu dosa, penyakit saya karena dosa saya. So, saya percaya, lakukan, nomor satukan Tuhan, bukan peluang. Prioritaskan Tuhan Yesus nomor satu. Lakukan, biar semua yang sini bisa mengalami. Saya percaya semua akan mengalami seperti saya. Haleluya, Yesus hidup. Jesus is alive. Haleluya. Yes, yes, yes. Amazing. Ibu Insan ada bicara tentang, she mentioned about a scripture that I always use, 3 John 1 verse 2. Beloved, I pray that you may be prosperous and be in health as your soul prosper. Waktu saya kutip ayat itu, Ibu Insan lagi sharing sama saya, dia langsung berkata, saya pakai ya 3 Yohanes itu ya. Dan saya berkata, yeah, why not? Karena itu yang terjadi, yang itu yang digenapi. Bahwa keadaan Ibu Insan sekarang baik-baik dan sehat dalam segala hal. Bebas dari hipertiroid, bebas dari darah kental, bebas dari darah tinggi, bebas dari GERD. So, semua obat dilepas. Bukan karena konsultasi dokter, tapi dokter Yesus ngomong langsung. Yes. Minta dia stop obatnya. Dan suatu hari dia minum obatnya itu, langsung dia vertigo, mau muntah, mual. Dan semenjak itu dia berkata, kayaknya Tuhan kasih impresi di hati saya, bahwa saya gak usah lanjutkan dengan obat lagi. Karena aku besertamu. Yes. Dan aku Allah yang menyembuhkan. Yes. Amen. So kita akan menyanyikan lagu It is well with my soul. It is well with my soul. When your soul is healthy, your body is healthy. Amen. When peace like a river attends